что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik subscriber channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin membahas terkait banding dari kasus ijazah palsu Jokowi yang ditulis oleh Bambang Tri di bukunya Jokowi Undercover. Ada Jokowi Undercover 1 dan Undercover 2. Di situ Bambang Tri melakukan riset selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Bambang Tri tidak menjumpai sama sekali ijazah asli Presiden Jokowi. Dan mulai dari itu beliau menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi sebelum Bambang Tri itu menggugat, beliau juga pernah diundang menjadi narasumber di acara podcast pada channel-channel tertentu. Salah satunya yaitu channel Gus Nur Official 13. Di channel Gus Nur Official 13 itu Bambang Tri diwawancarai serta ada mubahala gitu kan yang dilakukan oleh Gus Nur kepada Bambang Tri, karena Gus Nur ini tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri atau apa yang dituliskan oleh Bambang Tri di bukunya Jokowi Undercover. Masa iya sekelas presiden sudah menjabat menjadi wali kota, menjabat jadi gubernur DKI Jakarta, dan sudah menjadi presiden sudah 2 periode tetapi tidak punya ijazah asli. Artinya kalau memang tidak ada ijazah asli, ini sudah menjadi legacy yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena selama ini kita dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya itu belum jelas atau bisa dikatakan palsu. Untuk saat itu Bambang Tri serta Gus Nur melakukan gugatan ke Mabes Polri Jakarta Pusat. Nah, setelah itu Bambang Tri sama Gus Nur malah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, saat itu kemudian Bambang Tri sama Gus Nur dihukum atau dipenjara, sedangkan mereka itu sebagai penggugat. Harusnya ketika dia ditangkap itu harusnya dia dinyatakan salah dulu baru bisa ditangkap. Tidak bisa kita menangkap seseorang tidak ada landasan dasar kesalahan pada orang itu. Nah, setelah ditangkap, Bambang Tri sama Gus Nur menjalani persidangan yang dilakukan di kampungnya Presiden Jokowi, yaitu Surakarta atau Solo. Di situ jaksa penuntut umum yang menuntut Gus Nur sama Bambang Tri sudah mendatangkan sekitar 23 saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli atau ahli. Beberapa saksi fakta yang didatangkan oleh JPU tidak sama sekali melihat ijazah asli Jokowi. Bagaimana seseorang yang bisa
mengatakan itu asli, sedangkan dia tidak melihat sama sekali. Ada yang mengaku sebagai gurunya, tetapi ditanya kembali lagi mana ijazahnya, sampai di meja persidangan tidak ada. Artinya Bambang Tri sama Gus Nur itu tidak bisa dijatuhkan hukuman, apalagi divonis yang kemarin sempat JPU menuntut selama 10 tahun. Dan anehnya ketua majelis hakim ini memvonis 6 tahun penjara Gus Nur sama Bambang Tri. Padahal Gus Nur hanya sebagai pelaku mubahalah, dan mubahalah itu tidak bisa dijadikan kesalahan, karena mubahalah juga bagian dari ajaran Islam atau yang bagian dari syariat Islam. Apakah mungkin seorang ustadz atau tokoh yang meyakini mubahalah itu sesuai dengan Al-Quran, diberikan atau disumpahkan kepada Bambang Tri yang ingin meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri itu salah, makanya dia melakukan mubahalah, tetapi malah dijatuhkan sebagai penodaan agama. Dan yang terakhir kabarnya bahwa Gus Nur tidak bisa dipidanakan terkait tuntutan mubahalah itu, dan dikenakan pasal 14 ayat 1 atau penyebaran hoax. Untuk saat ini saya sudah mendapatkan nota banding atas vonis yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim. Mungkin saya bacakan agak panjang ya. Baik, saya bacakan dulu. Saya ini bukan kriminal, bukan penjahat, bukan juga koruptor. Ijazah palsu. Saya tidak pernah punya urusan dengan ijazah palsu Presiden Jokowi. Saya tidak pernah menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Dari dahulu, sekarang, dan akan datang, ijazah palsu itu adalah produknya saudara Bambang Tri. Dia yang meneliti dan observasi, dia yang menulis buku ijazah palsu, dia yang bicara di media bahwa ijazah Presiden Jokowi diduga palsu. Saya pertegas lagi, ijazah palsu Presiden Jokowi itu adalah produk atau domainnya Bambang Tri. Sedangkan saya hanyalah seorang YouTuber yang mengundang Bambang Tri untuk saya wawancarai di studio saya, di rumah saya di Malang. Jadi saya adalah host dan Bambang Tri adalah narasumber saya. Dan yang lebih prinsip lagi, saya ini bukan yang pertama mengundang dan bukan yang terakhir mengundang. Sebelumnya saya undang untuk wawancara Bambang Tri ini sudah banyak diwawancari oleh wartawan dan banyak diupload di media sosial. Dalam hal ini saya benar-benar sangat merasa dikriminalisasi dan dizolimi. Saya adalah kepala keluarga. Saya adalah seorang suami dan seorang ayah yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh anak istrinya. Saya adalah kepala keluarga yang harus dan wajib menafkahi keluarga besarnya. Dalam sidang saya sampaikan di dalam pledoi saya bahwa tidak boleh ditahan. Jangankan 10 tahun atau 1 tahun, 10 hari saya ini tidak boleh ditahan karena saya mutlak adalah kepala keluarga yang harus menafkahi anak istrinya. Ketika sedang berlangsung, istri saya opnam di rumah sakit. Sakit asam lambung keluar masuk rumah sakit. Berulang-ulang saya memohon kepada majelis hakim untuk penangguhan penahanan hanya untuk sekedar jenguk istri di rumah sakit. Tapi tidak pernah dikabulkan, bahkan sampai naskah ini saya ketik, istri saya masih dalam proses penyembuhan rutin kontrol ke dokter. Belum lagi saya harus menjaga dan merawat 2 anak saya yang masih kecil. Demi Allah saya tidak percaya bahwa
begitu kejamnya sistem hukum ini kepada saya. Saya hidup di Indonesia ini tidak gratis. Saya ini bukan pejabat, tapi sudah saya infakkan waktu, nyawa, dan harta saya untuk NKRI ini. Saya punya banyak program sosial untuk NKRI ini. Saya bedah rumah fakir miskin. Saya bangun masjid di tempat-tempat bencana di seluruh Indonesia. Bahkan saya punya pesantren khusus penghafal Al-Quran gratis dan banyak lagi. Tapi kenapa saya selalu dizolimi, dianiaya, disakiti, selalu dikriminalisasi apapun tentang saya, seolah-olah Gus Nur ini harus salah, pasti salah, dan wajib salah. Saya santun di dalam sidang. Saya selalu bersikap tenang dan santun selama persidangan. Beda dengan Bambang Tri yang selalu arogan dan suka memotong-motong pembicaraan JPU. Semua biaya operasional sidang, misalnya biaya saksi, ahli, dan lain-lain, semua saya dan kuasa hukum yang biayai. Bambang Tri tidak sepeser pun rupiah keluar biaya. Intinya, saya bukan Bambang Tri dan Bambang Tri bukan saya. Saya tidak bisa disamakan dengan Bambang Tri, baik dalam peristiwanya hukum, nilai dirinya, niat dan jati dirinya, isi kepala dan isi hatinya, semuanya tidak sama. Tapi kenapa semuanya dibuat sama, tuntutan sama, dan vonis pun sama? Bahkan sekarang media buzzer yang tidak suka dengan saya selalu memframing seolah-olah sayalah yang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Nama Bambang Tri jarang muncul di media, tapi nama Gus Nur yang selalu muncul dengan judul Gus Nur menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu, dan seterusnya dan seterusnya. Penumpang gelap di luar sidang. Akhir-akhir baru saya sadari ternyata banyak penumpang gelap yang menumpang tenar cari panggung dan memanfaatkan kasus saya di luar sidang. Banyak orang yang membuat konferensi pers, ikut bicara nyerang sana sini, dan itu semua tanpa sepengetahuan saya. Buat gaduh di luar sidang, bicara seperti pahlawan, tapi mereka sama sekali tidak memikirkan dampaknya terhadap saya. Bapak atau ibu yang saya muliakan, seandainya menyembah bersujud kepada manusia itu tidak dosa, pasti saya akan bermohon agar supaya saya dibebaskan. Demi anak istri saya dan juga demi NKRI yang sangat saya cintai ini. Tapi tidak mungkin saya melakukan yaitu menyembah bersujud di depan Bapak Ibu. Saya hanya meminta hak hukum saya. Saya bukan kriminal, tidak ada satu ekor semut pun yang mati gara-gara konten saya. Tidak ada secuil pun properti pemerintah atau fasilitas umum yang saya rusak gara-gara konten saya. Bahkan tidak ada pejabat yang rugi sepeser pun uangnya yang rugi gara-gara konten saya. Jadi mohon kiranya Bapak atau Ibu bisa berpikir arif dan bijaksana. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah lemah lembutkan hati Bapak Ibu sehingga bisa mengembalikan saya ke tengah-tengah keluarga saya. Amin. Salam ta'zim Gus Nur. Pleidoy. Saya sudah tulis pleidoy saya dengan tinta jiwa, penuh kejujuran dan tanggung jawab. Tapi pleidoy saya sepertinya tidak sedikit pun diuat pertimbangan, bahkan 3 saksi ahli yang saya hadirkan pun tidak satu pun dipakai pendapatnya. Hanya saksi bahasa dari JPU yang dipakai pendapatnya. Padahal saksi ahli bahasa dari JPU itu melakukan kesalahan fatal, yaitu lupa kapan di BAP oleh penyidik. Saksi ini mengatakan di BAP oleh penyidik kurang lebih 2 tahun yang lalu. Padahal kasus ini baru 2 bulan yang lalu. Dan saksi ahli bahasa ini juga yang dipakai dalam kasus Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, dan aktivis Islam lainnya. Fakta persidangan. Dari awal sekali ketika penyidik datang ke rumah untuk mengantarkan surat panggilan, penyidik mengatakan kepada saya, ini kasus penodaan agama, tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Lewat telepon pun juga begitu.
Penyidik mengatakan ini murni penodaan agama, tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Bahkan ketika saya diperiksa sebagai saksi kemudian langsung jadi tersangka dan langsung ditahan, penyidik mengatakan kepada saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI dan hasilnya positif, saya telah menodai agama. Maka sejak itu kuasa hukum berkali-kali mendatangi MUI untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan penyidik ini, tapi tidak pernah ditemui oleh pihak MUI. Bahkan kuasa hukum memanggil atau mengundang secara resmi MUI untuk hadir ke persidangan, tapi juga tidak pernah ada hasilnya. Saya menduga penyidik telah melakukan kebohongan di sini. Dan di ujung persidangan pasal penodaan agama hilang alias tidak dipakai. Padahal JPU sudah menghadirkan ahli agama untuk membahas persoalan mubahalah yang kata penyidik itu adalah menodai agama. Tapi intinya pasal penodaan agama hilang tanpa bekas dan akhirnya saya dikenal pasal penyebaran berita bohong atau hoax, berita bohong soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Susah kalau prinsipnya dan targetnya sudah harus menangkap saya. Maka jadinya Gus Nur harus salah, pasti salah dan wajib salah. Dan soal ijazah palsu ini, fakta persidangan membuktikan semuanya orang tanpa terkecuali yang terlibat dalam peristiwa hukum ini tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Mulai dari penyidik, jaksa, dan kurang lebih 30 saksi yang dihadirkan jaksa. Mulai dari teman sekolah, guru sekolah, kepala sekolah, dan banyak lagi. Semuanya mengaku tidak pernah melihat ijazah aslinya, termasuk majelis hakim yang mulia sendiri pun tidak pernah melihat ijazah aslinya. Yang muncul di permukaan adalah Gus Nur menyebarkan berita bohong, ijazahnya palsu, tapi fakta persidangan ijazah aslinya tidak pernah muncul di persidangan dan tidak ada satupun pihak yang pernah melihat ijazah asli itu sendiri. Vonis 6 tahun itu bukan main-main. Gus Nur bukan penjahat, bukan kriminal, bukan koruptor, bukan pembunuh. Tidak pernah merugikan negara dan merugikan rakyat Indonesia. Vonis 6 tahun sungguh sesuatu kezoliman yang di luar batas akal sehat. Mungkin ibarat kata setan iblis pun tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Gus Nur yang banyak bermanfaat untuk NKRI dan rakyat Indonesia. Gus Nur yang sangat disayangi dan dibutuhkan oleh keluarganya. Bisa-bisa divonis 6 tahun hanya gara-gara mengundang narasumber yaitu Bambang Tri. Dan itu pun Gus Nur bukan orang yang pertama mengundang dan bukan orang yang terakhir mengundang Bambang Tri. Mohon sekali lagi pengadilan tinggi bisa lebih menempatkan ridho Allah di atas segala-galanya. Dan mohon bisa bersikap lemah lembut penuh kearifan sehingga bisa mempertimbangkan ulang vonis Gus Nur tersebut. Syukur alhamdulillah kalau bisa membebaskan saya atau Gus Nur, yang mana saat ini istri masih dalam kondisi pemulihan dari sakit. Dan sudah hampir 3 bulan kami sudah tidak bertemu. Ya Allah, terima kasih, salam hormat dan takzim Gus Nur. Ya, alhamdulillah barusan saya membacakan banding atau nota banding yang dibuat oleh salah satu lawyer Gus Nur kepada pengadilan pusat atau pengadilan negeri Surakarta juga untuk mempertimbangkan vonis 6 tahun yang diberikan kepada Gus Nur. Bahkan kemarin sempat saya melihat saat ketua majelis hakim memberikan vonis 6 tahun, beliau sendiri merasa dirinya itu tertekan. Sampai-sampai ucapannya itu seperti orang-orang yang ketakutan. Tapi wallahu alam, saya tidak begitu tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Itulah yang semoga saja Allah membukakan dan membolak-balikan hati seorang sehingga kuasa hakim atau ketua majelis hakim bisa lebih bijaksana dalam memberikan
hukuman atau vonis kepada Gus Nur. Sejatinya Gus Nur dan Bambang Tri ini berkas yang berbeda, kasus yang berbeda. Bambang Tri kasus penulisan dugaan ijazah palsu di buku Jokowi Undercover, dan Gus Nur adalah seorang YouTuber yang mengundang Bambang Tri dalam podcastnya untuk melakukan, dan ada salah satu aktivitas mubahala, dan mubahala itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika mubahala itu tidak bisa dikenai pasal kepada Gus Nur, maka Gus Nur dicarikan pasal penyebaran berita bohong. Nah, ini yang sangat menjadi tanda kutip. Kok bisa dari kasus mubahala ke penyebaran berita bohong? Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa dukung terus channel saya di channel Penggerak Perubahan. Like, comment, share, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita yang lebih news atau lebih terbaru, terupdate. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.